Halo Habibi, di sini di channel Om Buter. Di video ini saya akan membawakan sebuah tutorial mengenai trik dalam membuat sistem perpindahan antara dua scene di dalam game development menggunakan Unity. Di sini saya akan membawakan sebuah contoh, yakni di sini ada dua scene dalam project Unity saya. Scene yang pertama adalah scene ini yang saya tunjukkan. Ini adalah scene yang pertama. Di scene pertama ini, kalau kita lihat di sini object player ada di sini posisinya, ya, dia di tengah-tengah scene sini. Sedangkan di sini saya punya sebuah bangunan gedung. Saya zoom ya. Di sini ada sebuah pintu dan di sini ada sebuah collider. Kalau saya klik di collider ini, saya masuk ke gedung ini. Dan ketika saya klik ke sini, si Unity ini akan memindahkan player tadi ke dalam gedung. Yang secara teknis maksudnya dia berpindah scene ke dalam scene interior gedung ini atau bangunan ini. Coba saya tunjukkan. Saya akan menuju ke dalam gedung itu atau bangunan tersebut. Ini dia bangunannya. Kalau saya berusaha masuk ke dalam bangunan itu, saya klik di sini. Sekarang saya ada di scene ini, scene 10 interior gudang. Dan posisi si player tepat berada di depan pintu di interior gedung itu ya. Nah, ini dia. Ini dalam bangunan ya, posisinya tepat di sini. Yang akan saya jelaskan di video ini adalah ketika saya berusaha keluar, saya klik ini ya. Masalahnya ada di sini. Ketika saya berusaha keluar, saya berada di tengah scene ini lagi. Nah, jadi playernya ada di sini, di tengah-tengah scene ini lagi. Padahal seharusnya saya kalau keluar dari bangunan tersebut atau gudang tadi, seharusnya player berada di tepat di depan pintu gudang yang mana saya tadi masuk. Harusnya dia berada di sini ya, di sini. Nah, bagaimanakah caranya supaya ketika saya berpindah scene atau kembali ke scene yang pertama, saya posisinya ada di sini, tidak di tengah-tengah tadi. Itulah yang akan saya tunjukkan caranya bagaimana membuat sistem perpindahan scene tersebut di video ini. Oke, langsung saja. Untuk berpindah scene, saya punya script yang namanya, script tersebut ada di sini. Sebelumnya saya pernah membuat script. Ini saya nggak pernah kasih unjuk ya cara pembuatan yang sebelumnya. Jadi ini tutorialnya istilahnya mulai dari di tengah-tengah. Mungkin nanti lain kali saya akan buat tutorial pembuatan game mulai dari nol ya. Ini kebetulan saya mulainya nggak dari nol tapi dari tengah. Tapi ya nggak apa-apa, barangkali bisa bermanfaat kan. Saya tunjukkan script yang saya gunakan untuk berpindah scene secara sederhana tadi. Nantinya saya akan edit. Jadi script tersebut ada di sini. Player. Nah, ini saya buka untuk diedit. Saya unjukkan terlebih dahulu ini bagaimana sih sistem apa namanya itu, bentar ya biar muncul dulu. Oke, ini saya kasih unjuk bagaimana saya bisa berpindah scene. Ini scene yang interior tadi.
interior gudang, dan playernya ada di sini. Saya kasih unjuk objek player. Ini objek player ini dia adalah terdiri dari kapsul collider ya, di dalam kotak ini. Kemudian ini ada kamera, dan di sini ada objek panjang begini yang saya sebut sebagai sensor. Dia ada di sini strukturnya, player sensor. Sensor ini ketika saya tengok-tengok dan tengok kameranya, dia kan child dari kamera ini. Ketika dia menyentuh collider ini adalah collider objek dengan saya kasih collider ya, box collider di sini, dan dia nanti saya deteksi ketika sensor ini menyentuh ini, lalu saya klik tombol gambar tangan ini, maka dia nanti akan kita akan berpindah scene ke sebuah scene yang namanya scene 8. Dan scene 8 ini adalah scene tadi, stasiun. Kalau saya buka, scene 8 adalah scene stasiun. Dan by default scene stasiun ini posisi playernya ada di tengah situ. Nah, ini yang akan saya tunjukkan di video ini, bagaimana caranya ketika saya keluar dari bangunan tadi, defaultnya si player nggak ada di tengah tapi di depan pintu gudang. Ini saya tunjukkan supaya ngerti bagaimana saya pernah membuat sistem perpindahan scene yang sebelumnya. Ketika saya klik tombol tangan ini, yang akan dijalankan adalah function ini, check it. Check it tadi dia akan mendeteksi si sensor tadi nyentuh collider atau objek yang dengan tag apa. Tagnya tadi itu yang saya tunjukkan di sini, tagnya tag dari nih objek collider tadi yang namanya scene 8 ini, saya kasih tag scene. Ini tag ya, saya kasih tag scene. Ketika tagnya dia itu adalah scene, maka yang akan dilakukan ketika saya pencet tombol tangan ini, dia akan menjalankan scene manager.load async. Ini untuk memindahkan kita ke scene lain. Di kasus ini scene 8. Nah, supaya saya ketika masuk scene 8 tidak berada di tengah-tengah tapi di sebuah posisi di depan pintu gudang, kita perlu membuat sesuatu di depan pintu gudang tadi. Pintu gudang tadi ada di sini. Mana gudangnya? Ya, di sini. Ini ya, bangunan gudang. Saya akan membuat sebuah empty game object di sini. Game object create empty. Di sini saya letakkan ya. Yang mana dia ini akan menjadi starting point si player akan muncul ketika dia masuk ke scene ini. Saya posisikan di sini ya. Ini posisi kaki si player ketika dia keluar dari pintu ya. Dan kalau kita perhatikan, ini ada sumbu yang warnanya biru ini, sumbu Z axis. Ini saya arahkan ke arah sini. Jadi ketika player keluar dari situ, nah ininya di set lokal ya. Ketika player keluar, dia ngadep ke depan pintu sana, ke arah sana. Dan ini saya kasih nama, ini game object ini saya rename jadi apa? Start point pintu gudang. Nah, gini ya.
dia saya kasih nama start point pintu gudang. Ini nama ini harus unik, tidak ada nama objek lain di scene ini yang namanya seperti ini. Gampang aja kan kasih nama yang unik. Sekarang kita kembali ke scene 8. Scene 8 ini saya buka. Kalau saya ngerjakan game development Unity itu segalanya itu berbasis collider dan ya, collider dan deteksi on trigger enter dan on trigger exit. Kalau ada yang mau tanya maksudnya ini apa on trigger enter dan on trigger exit, komen saja, nanti saya buatkan tutorialnya. Jadi sementara ya saya kasih unjuk yang bisa saya share aja sekarang. Di sini saya akan membuat sebuah collider di dalam scene 8 ini. Saya akan membuat ini kok scene 8 scene 10. Scene 10 ini, di dalam ini saya akan membuat collider. Posisinya saya taruh di depan pintu ini ya. Di sini ya saya akan membuat sebuah game object box, game object, 3D object, cube. Saya akan membuat sebuah cube, agak gede dikit. Segini ya. Jadi nanti player kalau masuk ke dalam kotak ini, dia ini nantinya akan terjadi sesuatu. Ini saya set is trigger, terus tagnya ini saya beri tag baru. Saya akan membuat sebuah tag baru. Tag ini saya kasih nama start point set start point trigger. Saya kasih nama start point trigger. Dan jangan lupa, ini biasa ketika kita membuat tag baru pada sebuah objek itu dia nggak ter-apply secara langsung. Jadi ini harus kita apply. Kita klik box ini, kita kasih tag tersebut. Mana start point trigger. Nah, cube ini saya kasih nama, tadi kan saya punya starting point ya di scene 8. Saya punya empty game object yang namanya start point pintu gudang. Nah, ini saya ambil nama pintu gudangnya ini saja. Start pointnya nggak usah. Saya copy. Terus saya balik ke sini. Ini yang tadi saya copy itu saya jadikan sebagai nama dari game object ini, pintu gudang. Nah, sekarang di sini di script ini saya akan memodifikasi. Ini saya buat if statement baru aja ya. Aslinya di sini saya bisa tambahkan gini, atau di sini aja lah. If other.compare tag. Ini maksudnya if other.compare tag ini maksudnya kalau objek yang terdeteksi ini adalah tag dengan nama apa tadi nama tagnya, start point trigger ya. Kalau namanya adalah start point trigger, saya buat baru aja lah if statementnya supaya nggak bingung, karena kalau kamu bingung kan ini apa sih script sebelumnya ini, jadi ya biar nggak bingung, di sini aja saya buat if statement lagi. If saya paste di sini ya, if other.compare tag. Other itu adalah objek yang kita deteksi dengan sensor ini. Di kasus ini adalah si kotak ini ya, kasar ini ya. Kalau objek yang kita terdeteksi itu adalah tagnya adalah start point trigger, maka yang akan terjadi
harusnya adalah kita akan nge-set. Di sini ada script game manager yang saya attach ke player ini, bukan ke player ya, dia adalah script yang berjalan secara global, running secara global di mana saja di game ini. Di sini ada public string variable. Saya akan membuat sebuah variabel baru, public string variable baru, public string current start point. By default dia saya kasih empty string atau teks kosong kayak gini ya. Nah, ini nanti ketika dia terdeteksi si tadi start point trigger itu, maka ini yang harus dilakukan. Game manager, kita set variabel public tadi, game manager dot apa tadi, current instance dot current start point. Current start pointnya apa? Current start pointnya adalah nama dari objek ini. Current start pointnya adalah other dot game object dot name. Tapi perlu saya tambahan string sebelumnya. Tambahan stringnya adalah si nama lengkap dari game object yang ada di scene 8 yang kita buat tadi, start point. Kalau kita lihat di sini ada kata-kata start point pintu gudang. Jadi di sini kita tambahkan start point other.gameObject.name. Sekarang saya akan coba gamenya ya, akan saya tes. Kita ke ini scene pertama yang dijalankan saat game ini dimulai. Saya start ya, mainkan. Nah, ini saya sekarang di tengah-tengah ini. Saya akan tunjukkan cara kerja si string current start point tadi. Di sini di don't destroy onload ini ada namanya game manager. Di sini ada variable current start point. Ini nanti saya coba masuk ke sini dulu. Nah, saya klik. Nah, dia lihat langsung terdeteksi ya ini, karena kita tadi muncul di dalam kotak ini, terdeteksi start point pintu gudang, maka variable current start point ini tadi langsung muncul nama si itu tadi yang kita atur. Nah, ketika kita ini posisinya sudah punya variabel dengan nama ini, lalu kita keluar, yang akan terjadi seharusnya adalah kita akan terposisikan di posisi si objek dengan nama itu tadi, start point pintu gudang. Di sini kita harusnya akan muncul di sini. Oke, kita lanjutkan scriptingnya. Start point other game object. Nah, ini untuk on trigger enter ya. Saya mau ketika saya keluar dari area trigger tadi, di sini akan saya lakukan sebaliknya. Ketika saya keluar, ketika on trigger exit ini dipanggil, maka saya ingin value atau nilai dari variabel current start point tadi itu menjadi empty string lagi, kosong kayak gini. Oke, ini untuk script player, button click, dan game manager. Ada satu script lagi yang saya gunakan, yang mana script itu berjalan ketika sebuah scene terbuka. Di sini ada scene
Misalnya di scene 8 ini tadi ada objek script, mana ya, script ini kok nonaktif ya. Oh, level manager, level init. Saya punya objek yang namanya level init ini. Dia ada script yang namanya level init. Ini dijalankan ketika scene ini terbuka. Ini perlu saya edit script. Di sini di void start, di sini saya akan ketika awal kali scene terbuka, saya ingin mengkosongkan yang namanya variabel tadi, current start, current apa tadi, game manager current start point ya, current start pointnya saya kosongin. Tapi sebelum dikosongin, saya ingin mendeteksi terlebih dahulu apakah current start point kita ini empty string atau kosong atau tidak. Kalau tidak kosong, di sini saya bikin if statement, if tanda seru di atas ini yang artinya not, if not empty, if not kosongan, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah memposisikan si game object yang namanya player ini, game object yang namanya player ini kita akan pindah ini ya, objek ini kita akan pindah dia ke posisi tepat di posisi start point yang sedang. Nah, di situ di sini akan kita lakukan, kita akan memanggil game object dot find. Temukan game object dengan nama player, terus kita set transform dari game object tersebut, transform dot position dari game object player tadi. Kita set transform dot positionnya sama dengan nama game object yang ini, nama game object yang terdeteksi ini. Cek apa start point yang terdeteksi. Game object dot find si ini game manager start point dot transform dot position, seperti ini. Ini kenapa tanda seru ya? Kenapa kok merah? Operator awas ini cannot be applied to operand of type string. Iya salah ini. Ini tanda serunya harusnya di sini ya, guys. Sorry. Nah, game manager ini standar current start point nggak kosong, maka ubah posisi si player tadi, atur posisinya sama dengan posisi si game object yang merupakan start point tadi. Itu kalau nggak kosong. Kalau kosong ya udah nggak usah diapa-apain, langsung ke posisi player secara default di mana dia ada di awal scene. Nah, coba ya kita tes. Buka gamenya, buka Unity-nya, kita buka scene pertama. Scene pertama ini perlu dijalankan di awal kali karena ada settingan ini AdMob, iklan AdMob yang saya pasang dan lain-lainnya. Game manager juga ada di scene pertama. Oke, kita start. Mainkan.
Yuk kita ke gedung tadi, gedung gudang. Masih jauh. Nah ini dia, kita akan masuk, klik tangan. Nah kita ada di dalam. Ini saya coba game manajernya ini ya. Ini current start pointnya kosong. Oh iya, ini si apa namanya ini, objek ini kelihatan ya, harusnya dia nggak kelihatan. Supaya dia nggak kelihatan itu kita perlu letakkan dia di layer invisible. Ada layer yang saya kasih nama invisible, yang mana dia ini nggak ditampilkan pada kamera si player. Oke, ini saya akan tunjukkan ini. Current start pointnya kan kosong karena kita keluar dari area tadi. Kalau kita masuk, dia akan muncul. Kalau kita keluar, kita kosong karena on trigger exitnya terdeteksi, dijalankan. Oke, kita sekarang masuk. Dalam kondisi kita sudah terdeteksi si start point trigger tadi, kita buka pintu ini. Seharusnya berhasil ya. Coba saya klik, dan saya harap nanti posisi player ada di depan pintu. Nah, lihat posisi player ada di depan pintu sekarang. Hanya saja si orientasi player ini dia tidak menghadap ke arah depan pintu. Mana si player? Lihat, ini yang sumbu warna birunya ngadep ke sana ya. Padahal si ini start point pintu gerbang ini yang biru ngadep ke sana. Saya pengennya si player nanti hadap ke sana juga, hadap ke sana depan pintu, kan keluar pintu ya, keluarnya gini nggak miring, maunya saya gitu. Ini kenapa nggak seperti itu, karena ada yang kurang, nanti saya unjukkan. Tapi sebelumnya saya akan saya stop dulu gamenya. Kita kembali ke scene 10. Pintu gudang tadi ini kita letakkan di layer invisible. Saya tunjukkan di ini ya, kamera si player ini. Kamera player ini akan menampilkan apapun di dalam mesin ini selain objek-objek yang berada di layer invisible. Yang di invisible ini saya uncheck sehingga tidak kelihatan tadinya. Itu untuk ini sensornya, collidernya. Dan sekarang saya kembali ke scene 8, scene stasiun. Start point pintu gudang ini kan ngadep ke sana ya. Ini dia terlalu rendah. Waktu playernya dipindah ke sini, dia masuk ke dalam tanah dikit, jadi saya naikkan dikit begini. Oke, sekarang masalah orientasi si objek player. Ini kan tadi untuk meng-set posisi si player, kita perlu nge-set rotasi atau orientasi si player. Jadinya gampang sekali. Ini caranya, kita duplikat aja, dan di sini gantinya position, kita ganti rotation. Rotationnya kita sesuaikan dengan rotation si objek start point tadi gitu. Udah, itu saja. Coba kita mulai lagi gamenya. Sini ya, saya jalankan. Mainkan. Nah, kita di scene 8, kita ada di tengah. Masih jauh gudangnya. Nah, ini dia. Oke, kita akan masuk.
tank, kita jalan-jalan dulu sini, balik lagi. Ini objek rak besi sama kardus-kardus ini saya unjukkan cara pembuatannya dengan 3D Max di video saya sebelumnya, silakan kalau mau nonton. Nah sekarang coba kita masuk, kita keluar, harus ngadep ke depan pintu. Nah sekarang sudah betul, dia ngadep ke depan pintu, kita tinggal bisa lanjutin mainnya, kita bisa masuk lagi. Dan sepertinya si start point tadi masih terlalu rendah ya, si player ini waktu keluar tetap tenggelam ke dalam tanah dikit, nanti kita bisa naikkan. Jadi begitu guys cara membuat sistem keluar masuk pintu di Unity dengan trik yang sederhana. Termasuk sederhana nggak ini? Harusnya sederhana ya. Kalau bingung dan pengen tutorial game development yang lebih sederhana lagi, saya bisa buatin seri tutorial yang mulai dari nol ya. Ini kan nggak dari nol, saya baru kepikiran aja, saya bikinkan tutorial sambil saya buat game ini. Nanti kasih tahu aja, nanti kalau banyak peminatnya saya buatin tutorial game development dari nol, dari yang level mulai gampang, mulai dari level yang gampang. Begitu saja, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.